Untuk urusan politik, Anies dikenal memang nggak ada akhlak. Dulu untuk menjabat Rektor Paramadina, kabarnya karena lawannya tangguh dan punya peluang yang lebih besar, Anies mempergunakan cara-cara yang nggak asik untuk menang. Lalu ketika jadi pembantunya Pak Jokowi, di tengah cemerlangnya cara kerja menteri lain, dia juga menggunakan cara-cara nggak oke ketika menjabat. Akhirnya dipecat. Lalu ketika Pilkada DKI Jakarta dan ternyata lawannya tangguh, dia juga dinilai menikmati politisasi ayat dan mayat. Dan sekarang di tengah syahwat politiknya untuk nyapres, Anies kembali melakukan apa yang saya sebut sebagai politik balas dendam. Wow, serem banget. Ya, saya bakal balik setelah lagu yang satu ini, tetap di Oposisi 69 FM, cuma di kanal 2045 TV. Tarik dulu Bambang. Jokowi. Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat. Yo yo yo, pendengar Oposisi 69 FM, Radio Canda Politik menggelitik ya. Setelah 2 hari berkutat soal Haikal Hasan dan Edi Mulyadi, saatnya kita kritisi nyinyiran anggota gerombolan ini. Iya, dari studio Oposisi 69 FM, waduh, ya luar biasa ya. Di kanal 2045 TV ini banyak masuk atensi. Salah satunya adalah kenapa Anies nyindir Jokowi. Sambil seruput kopi kita kupas dan kita kuliti. Siapa tahu bisa kita temukan ternyata Anies akan menggunakan jurus andalannya, yaitu ngawur aja dulu, yang penting kelihatan pinter. Wow, ya. Dan sementara kita baca dulu request dari pendengar setia Oposisi 69 FM ya. Kalian bisa, Anda bisa, Bapak Ibu atau semuanya bisa komen aja di bawah. Ya, nanti akan saya bacakan di episode selanjutnya. Ya, kita coba dulu. Ya, ini ada dari Bu Ageng di Jawa Tengah. Ya, katanya acaranya bagus ya. Salam buat Denny Siregar. Ngapain salam buat Denny Siregar? Ini kan acara saya, Bu. Nah, itu. Iya, kemudian yang kedua adalah ya katanya dari Teh Ina di Kota Serang, Banten ya. Gimana kiriman petenya? Enak enggak? Ya, kalau pete doang apa enaknya? Harus ada sambal sama nasi anget. Tapi terima kasih Teh. Salam buat Andi ya. Kemudian yang ketiga adalah dari Joko Widodo. Waduh, agak serem ya. Katanya maju kemarin yang nyinyirin saya siapa? Bercanda aja nih ya. Ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyentil slogan kerja, kerja, kerja yang kerap digelorakan Presiden Joko Widodo. Sentilan itu diutarakan saat menjadi pembicara pada Forum Entrepreneurship Makassar. Sentil? Emang biji disentil? Ya, kalau dilihat dari kuda-kuda yang mulai Anies pasang, nggak akan ada ide baru Anies untuk mendongkrak elektabilitasnya yang terus merosot, digasak sama Ganjar dan figur-figur lain yang mulai nampak di pusaran survei. Jurus andalan Anies dalam kampanye pelan-pelan sudah mulai digelar kembali. Apa jurusnya? Kita guliti ya. Yang pertama, menurut saya, apapun acaranya, Anies ini harus tetap nyenggol dan nyerang nama Jokowi. Biar kekerek naik. Nah, ini udah sering nih. Ini juga yang biasa dilakukan gerombolannya. Kalau bukan nyenggol Pak Jokowi, minimal keluarganya. Seperti yang dilakukan oleh si Raja Wali Ngepret, Rizal Ramli, yang mendadak rajin mention anak-anaknya Pak Jokowi. Pansos bos. Oke, tarik dulu lagunya Bambang. Semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia. Oposisi. Iya, Anies akan memanfaatkan 6-7 bulan sisa waktunya sebagai gubernur dari hasil pilkada yang prosesnya ngawur untuk memaksimalkan anggaran. Bukan buat menyelesaikan apa-apa yang mangkrak, tapi buat prakondisi. Tahu kan apa yang Anda maksud? Iya, kita tahu rumah DP 0 yang dalam kampanye Anies dulu seolah jadi program andalan, program kuncian, program solusi of solusi lah gitu ya. Dan juga program yang bakal mengangkat harkat dan martabat rakyat DKI. Program yang jauh lebih afdol ketimbang program realistisnya Ahok. Program yang menurut Anies adalah
ukuran keberpihakan Anies kepada masyarakat DKI. Sekarang hasilnya gagasan-gagasan yang selalu didengungkan Anies, ya cuma sekedar cangkem tok. Rakyat DKI yang semula berharap banyak soal rumah murah, ternyata yang tetap nggak punya rumah sampai sekarang. Walah Anies. Begini kok nyindir seseorang yang sudah 5 kali ikut kontestasi politik tapi belum pernah kalah. Lalu yang ketiga adalah menurut saya Anies mulai menjauhi orang-orang dan ormas yang semula adalah pendukung fanatiknya. Kenapa? Karena mereka saat ini menjadi titik lemahnya. Siapa mereka? Ya sudah jelaslah ex-FPI dan kawan-kawannya. Kok bisa? Iya, karena kebiasaan Anies adalah kalau dirasa sudah nggak berguna, ya udah dibuang aja. Ya, kasus-kasus intoleransi belakangan ini sedikit banyak adalah melemahkan gerombolan yang memang sejak Anies mencalonkan diri sebagai gubernur sudah pasang badan buat Anies. Wait, tunggu. Ini bukan soal loyalitas atau fanatisme. Ini soal jatah kue. Ya, perlahan mereka mulai menjauhi bahkan memusuhi Anies. Egy Sujana contohnya, juga Neno Warisman adalah 2 figur yang merasa kecewa karena atensi Anies kepada mereka meredup. Kenapa meredup? Karena Anies lagi cuci tangan, bersih-bersih, ya seolah dia adalah pluralis sejati. Ya mana ada pluralis pidatonya ketika awal dilantik menyebut-nyebut kata pribumi. Walah Anies. Begini kok nyindir seorang yang lagi menjabat presidensi G20. Sebentar, kita tarik dulu lagunya Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi. Oke, yang keempat. Anies ini memang seolah menghalalkan segala cara. Tapi blow on. Begini, Anies seolah menyerang Jokowi. Untuk apa? Biar dia jadi kebanggaan kadrun. Oh enggak juga. Karena kadrun juga lagi nyesek. Makin Anies serang Jokowi, makin Anies menyerang Jokowi, kadrun makin diinjek-injek oleh militannya Jokowi. Jadi pendek kata, Anies menyerang Jokowi itu sama dengan Anies sedang melukai pendukungnya sendiri. Tahu kan? Jadi Anies menyerang Jokowi. Jokowi sih nggak peduli, dia nggak nanggapi juga. Tapi militansi Jokowi ini, militannya Jokowi ini kan banyak sekali, pendukungnya kan banyak sekali ya. Pendukung Jokowi hajar pendukungnya Anies. Lalu yang sengsara siapa? Ya kadrun juga. Karena jangankan diserang Anies, Jokowi itu levelnya udah bukan melayani Anies lagi. Jadi kalau ini adalah metaverse politik Indonesia, Jokowi itu sudah beda server. Ini servernya Jokowi, ya, ini Anies nih di sini nih, gitu ya. Beda, servernya udah beda, gitu. Nah, Jokowi itu memikirkan, menganalisa dan mengerjakan persoalan-persoalan bangsa di semua jangka. Jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jokowi mengerjakan ibu kota negara Nusantara. Jokowi mengerjakan energi hijau. Jokowi mengerjakan green economy. Jokowi mengerjakan penanggulangan pandemi. Jokowi mengerjakan naiknya gairah ekonomi nasional. Jokowi mengerjakan program dalam komunitas G20, di mana Jokowi juga jadi presidennya. Pendek kata, Jokowi adalah presiden yang kerja, sementara Anies sibuk menggagas sambil lupa kerja. Jadi ibarat supir bis, ya, ini misalnya ada supir bis gitu. Nah, untuk mencapai tujuan, Anies itu lebih suka dia membuka Google Map, ya. Setelah dibuka, tapi dia nggak duduk di kursi driver tuh nggak, dia nggak duduk di kursi supir, dia lebih seneng di luar bis, cengar-cengir sibuk menilai terminal. Gimana bis bisa jalan kalau digas aja enggak? Sementara dia terlanjur menjanjikan perjalanan yang menyenangkan kepada pemilihnya. Yang ada para penumpang hanya kepanasan di dalam bis, bisnya sih mewah ya, tapi nggak jalan. Dan supirnya sibuk menjelek-jelekkan kepala terminalnya. Walah Anies. Begini kok nyindir sarjana kehutanan yang pernah 2 kali jadi wali kota dengan suara meyakinkan, jadi gubernur dengan kerja cemerlang, dan 2 kali jadi presiden sampai sekarang. Ya, menurut saya sih strategi Anies itu sepertinya mau meniru cara SBY ketika dia merasa dijolimi oleh Bu Megawati pada pemilu tahun 2004 lalu. Di mana SBY mendapatkan momentum dengan kelicikannya
ia bisa mengkapitalisasi perang dinginnya dengan Presiden Megawati waktu itu. Emosi ini ia kelola sedemikian rupa sehingga masyarakat luas melihat SBY sebagai figur yang disia-siakan atau dijolimi oleh penguasa. Dan itu membuat arus balik dukungan luar biasa. Anies berharap dengan dia mencoba menyerang Jokowi, berharap pendukung Jokowi menghajarnya. Tentu menghajar dalam artian membuli di sosial media. Nah, energi kebencian kepada Anies itulah yang akan ia gunakan untuk meraih simpati. Kocak kan? Walah Anies. Begini kau nyindir Jokowi seolah nggak punya gagasan. Jokowi itu gudangnya ide dan gagasan. Kalau nggak malu soal Jakarta silakan diskusi di istana. Ya, tapi ya bisa saja strategi Anies ini efektif dan berhasil. Dengan tim kampanye yang cemerlang, dengan dana dari bohir-bohir yang ia kumpulkan, bisa jadi Anies berhasil. Tapi tanpa dukungan masyarakat yang waras seperti kita-kita ini, mustahil Anies bisa melenggang ke istana. Kemarin bisa saja ia mengelabui Jakarta. Tapi untuk Indonesia, mimpi Anies ketinggian. Tarik dulu lagunya Bambang. Iya. Sedikit disenggol lapor polisi. Oke, silakan saja Anies menjajakan keahliannya dalam berkata-kata. Silakan Anies menyediakan waktu yang tersisa untuk memperbanyak wacana. Tapi Pak Jokowi nggak akan memberi ruang untuk Gubernur Karbitan yang ngurus satu event balapan saja gelagapan. Aduh, kapasitas Anies memang jauh dari seorang capres. Karena dengan giring niji saja Anies sudah baper nggak karuan. Hanya karena pidato giring yang sebenarnya nggak nyebut nama Anies, Gubernur Jakarta yang sebentar lagi lengser ini sampai niat banget ngundang grup band niji yang memang giring sudah bukan vokalisnya itu, untuk cek sound di JIS. Bahkan Anies terus melayani kritikan giring yang memang logis dan sesuai dengan posisi giring saat ini. Sebagai Ketua Umum PSI, partai yang di balik kota menjadi oposisi dan kritis terhadap berbagai keanehan Anies dalam mengelola Jakarta. Singkatnya, lawan sepadan Anies itu ya giring. Bukan karena sama-sama keriting, tapi memang Anies tidak bisa membuat prioritas mana yang lebih penting. Soal banjir, Anies lebih suka keliling. Soal rumah DP 0%, anak buah Anies lebih suka maling. Soal kepuasan masyarakat DKI, 60% penduduk Jakarta kecewa sekali. Lalu sisanya bahagia. Belum tentu juga. Mungkin sisanya nggak peduli. Ingat nih, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Kalau sebatas kata dan nggak ada kerjanya, itu belum berjuang namanya. Tapi memang kamu dipilih bukan buat bekerja, Nis. Anies dipilih karena untuk meredupkan sinar purnama. Ya, demikian siaran Canda Politik di Oposisi 69 FM yang cuma ada di kanal 2045 TV. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Ya, jilat bawahan, tekan atasan. Beletak! Iya, mainkan musiknya Sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otak.